Nah, berikutnya kita akan mendengarkan Dr. Jack Pradono dengan Smart Strategies in Hospital. Nah, itu apa sih yang smartnya nih? Nah, ini harus diperhatikan benar-benar. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu nih, Dr. Jack Pradono, ya. Beliau ini adalah BPH Komisioner Rumah Sakit Islam Jakarta, lalu sekretaris dari AUMI, ya, host acara B3J, Bincang Bareng Bang Jack. Nah, ini nanti yang rekan-rekan yang mau diundang, yang mau berbicara dengan keunggulannya, ya, bisa menghubungi Dr. Jack, ya. Owner Klinik MG Dental, former Health Marketing Director Aqua, MHA New South Wales, lalu MBA dari Hawaii, beasiswa Fujitsu, dari FKUI, beasiswa Sanwa, lalu hobinya beliau nih, yang suka hobi juga bisa membina komunitas dengan beliau, ya, touring, ya, dengan sepeda, traveling, dan coaching. Nah, rekornya nih ada Go West 1.650 km dari Manado, Makassar. Wow, hebat sekali nih Dr. Jack. Apa masih kuat sekarang nih? Nah, jadi yang hobi sepeda, jadi di sini juga kita membina komunitas, ya, di AUMI ini. Jadi di AUMI ini kita akan meningkatkan kualitas dari dokter-dokter di Indonesia dengan seminar-seminar, pelatihan. Jadi bukan hanya kita mempromosikan diri, tapi tidak mengupgrade diri. Nah, di AUMI ini dengan rekan-rekan nanti bergabung, maka kita diri kita sehingga kita pantas untuk dipromosikan, ya, sehingga kita dapat menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Ya, tidak perlu pasien lagi pergi-pergi ke luar negeri, ya, mencari unggulan-unggulan. Ya, saya sudah melakukannya. Saya juga punya channel YouTube sendiri, dan ternyata pasien hanya butuh komunikasi. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan dokter, mempunyai rasa aman, menjadikan sahabat. Nah, ini kita harus mulai rubah pendekatan kita kepada pasien. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin Dr. Jack udah siap? Siap. Dr. Jack, siap ya? Dr. Jack, silakan diambil alih. Smart Strategy in Health Industry. Silakan disimak rekan-rekan sekalian. Monggo waktu dan tempatnya Dr. Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dr. Tony, Pak Taufik, Mas Yudi, Dr. Yanwar, dan semua teman di sini. Ada Dr. Edi Alpino, ada beberapa direksi rumah sakit saya lihat di sini, tim dari marketing. Ada sahabat gue saya yang kemarin 17 Agustus tahun lalu bareng kita ke Sabang, Dr. Billy, spesialis anak. Sekarang kita lagi sedih karena nggak bisa jalan-jalan lagi. Hari ini ditugaskan untuk bicara mengenai smart strategi di health industry. Nanti saya istilahnya hanya sedikit bicara, mudah-mudahan lebih banyak diskusinya. Tapi mau mengingatkan bahwa nanti di penghujung itu bakalan ada bagi-bagi hadiah electronic book, buku yang waktu itu kebetulan salah satu co-authornya saya dengan Kementerian Kesehatan. Semuanya kan kebagian, jadi kalau yang lain nanti kan dapat dari yang buku AUMI terbitan dari Dr. Taufik. Nah, itu kan dijual ya, kalau nggak salah harganya lumayan ya, sekitar 1/5 juta. Itu akan dibagi-bagikan dalam bentuk door prize, hard paper. Tapi buat semuanya nanti akan diberikan. Tapi harus menyimak dengan baik ya, dan mari kita mulai. Kita ngomong pertama tentang wisata medis ya. Itu medical tourism sudah 176 negara. Mungkin hanya beberapa negara aja yang enggak, seperti Angola, Afghanistan, atau yang lainnya. Hub terbesar itu adalah di Amerika Serikat, lalu Thailand, Singapura, Jerman, Korea, Spanyol, dan Malaysia. Loh, kelihatannya kok dari top 6 ada 4 dari Southeast Asia. Ternyata karena cost competitiveness, harga lebih murah. Banyakan karena labor cost lebih murah. Di bukunya Dr. Taufik nanti disebutkan penghematannya bisa sampai 70-80% kalau untuk sebuah tindakan yang sama kalau dilakukan di Amerika dibandingkan dengan di misalnya Malaysia atau di Indonesia. Ini sudah memasukkan masalah tiket ya sama akomodasi. Nah, bisnis ini juga sebelum pandemi tumbuhnya luar biasa ya, 25%. Ini melihat karena secara global populasi itu mengalami sebuah fenomena yang namanya aging. Jadi dia tadinya begini, tapi sekarang semakin begini ya, aging of the population. Nah, Indonesia sendiri setiap tahun 600.000 orang setahun pergi ke luar negeri. Ini data 2012 ya, dan belanja 1,4 miliar dolar. Maaf, tadi source-nya harusnya ada tuh dari Frost dan Sullivan. Itu
itu belanja 21 triliun. Terakhir data 2019 di buku Dr. Taufik disebutkan angkanya sekarang sudah 100 triliun. Itu pembagian kuenya, kelihatan bahwa istilahnya kuenya itu besar sekali. Next. Nah, ini ternyata yang demen sama kuenya bukan hanya kita saja dan mensasar kita. Di sini tadi saya lihat ada beberapa dong yang istilahnya menjadi representasi, dan nggak apa-apa ya, kita sama-sama, namanya juga untuk kesehatan pasien. Misalnya yang membuka kantor representasi, baik itu dari China, dari Taiwan, dari Malaysia, dari Singapura, untuk menjaring pasien-pasien yang mungkin saat ini di Indonesia udah nggak mau nunggu waiting list terlalu lama ya dengan sistem kesehatan yang ada gitu. Jadi pengennya cepat, pengennya bagus, harga bukan masalah. Selain itu kita juga melihat internet ekonomi kita itu gede banget. Itu di situ buletannya kelihatan size-nya ya. Jadi dibandingkan dengan Singapura aja, size-nya kita sekitar 3 kali lipatnya. Itu jadi dari istilahnya size-nya. Kemudian internet ekonomi kita 2025 itu akan jadi 130, yang paling gede. Makanya Indonesia itu adalah kalau diibaratkan gadis yang seksi, apalagi untuk healthcare. Internet usernya 2019 penetrasinya 152 juta dari 267. Banyak banget yang sudah connected. Bandingkan dengan Malaysia, pertumbuhannya dengan periode yang sama nambah 5 juta. Kita nambahnya 60 juta. Gitu. Jadi banyak sekarang yang mulai main dan memanfaatkan digital marketing untuk mengakses ataupun IT atau artificial intelligence untuk pelayanan kesehatan. Next. Nah, ini dari annual reportnya Siloam. Tadi ada teman-teman dari Siloam. Nyantai ya, ini data publikasi. Jadi saya kutip, ini yang menyebabkan kenapa Siloam demen gitu. Karena kenyataannya dibandingkan kita dengan dokter-dokter di luar China, Vietnam, India, Malaysia, Indonesia, rasio dokternya itu masih jauh. 10 dokter untuk 10.000 orang. Kemudian bednya juga masih jauh. Kemudian istilahnya masih penetrasinya itu masih banyak gitu. Saya waktu goes terakhir ke Rote, kebetulan ada yang diare itu dari 100 orang, jadi saya bawa ke Siloam Kupang. 2 kali ke sana. Teman dari Kompas. Nah, saya lihat di situ angka bornya itu 97%. Luar biasa kan, angka bornya segitu. IGD-nya penuh. Memang semuanya pasien-pasien BPJS, nggak ada pasien health tourism, tapi nanti kita ngomong mengenai health tourism ya. Kemudian income-nya Indonesia itu naik terus. Memang di kuartal pertama dan kuartal kedua ada kontraksi ya, minus 5%. Tapi dibandingkan performa negara-negara yang lain, kontraksinya kita itu lebih rendah dibandingkan misalnya Singapura yang menggantungkan hidupnya memang dari istilahnya ekonomi tetangganya untuk health and services maupun untuk produk dan jasa. Next. Nah, ini kita harus mengakui ya, dan ini tantangan juga buat kita di AUMI dan juga buat di EMTB dan semua yang berkecimpung. Realitanya destinasi untuk turisme medis itu 14, itu Indonesia nggak ada saat ini. Kalau misalnya mau ada di peta, itu butuh komitmen yang luar biasa dari pemerintah, dari Menteri Pariwisata, dari Menteri Kesehatan, dari penerbangan, dari perhotelan, dari PHRI, dari airline, dari Asita, segala macam. Dan saya melihat paling nggak 2 tahun ke depan, kita belum masuk nih di sini. Itu realita. Tapi saya orang marketing ya, kita bisa dong mempositioningkan dan mendapatkan duit dari fenomena tertentu. Dalam setiap kondisi pasti ada peluang, cuman harus pintar-pintar. Nah, di sini kita harus melihat ya, di top 14-nya, ini saya gambarkan dengan gambar pesawat. Coba lihat, di 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang volumenya dapat paling tinggi, itu semua di Asia. Thailand, India, Singapura, Malaysia, Filipina, cuman 1 yang Hungary. Kenapa yang lainnya nggak ada? Kalah biaya. Amerika kalah biaya, Eropa kalah biaya. Gitu. Di Amerika masih ada United States, tapi betul-betul untuk yang istilahnya canggih banget ya, dan belum bisa dilakukan yang lainnya.
Dan biasanya klien-kliennya juga sudah segmented, misalnya dari negara-negara Teluk atau dari negara-negara yang lain. Tapi yang lainnya kelihatan itu di Asia. Saya nggak akan bahas kenapa sih Indonesia nggak di situ ya, tapi lebih akan ngebahas gimana caranya kita bisa dapat duit dari kenyataan ini. Next. Nah, kenyataannya Indonesia itu saat ini di peta belum jadi provider, tapi saat ini baru jadi buyer untuk medical tourism. Kalau kita lihat arrival-nya itu datanya, setiap tahun 600.000 pasien traveling overseas. Separuhnya pergi ke Singapura. Kemudian setelah itu nomor 2-nya ke Malaysia. Kemudian ketiga ke China. China biasanya buat ini ya, transplant ginjal atau onkologi. Kemudian ke Amerika, Filipina, dan seterusnya. Jadi kalau kita bagi 350 hari, rata-rata itu 1.700 orang Indonesia pergi ke luar negeri buat medical treatment, surgery, onkologi, dan lain-lain. Next. Nah, ini kenyataannya nih. Entah kenapa Tuhan memberikan coronavirus mulai bulan Desember di China. Dan kemudian di Indonesia mulai tanggal 3 Maret. Dan sekarang dokter-dokter di Singapura, destinasi yang nomor 1 untuk kita, mengatakan, Ministry of Health menyatakan, dokter-dokter di Singapura, tolong dong hentikan atau tunda, jangan menerima pasien-pasien asing. Ini nyebelin banget dong buat istilahnya Mount Elizabeth, NUH, yang semuanya dari situ. Ibu saya dulu waktu istilahnya batu ginjal, itu datangnya ke Mount Elizabeth gitu. Karena hitung-hitungannya bedanya tipis gitu. Udah gitu wardnya, nurse-nya bisa bahasa Indonesia. Dan istilahnya di servisnya dari mulai mendarat sampai hotel, apartemen, sama yang lainnya. Bedanya nggak banyak. Gitu. Nah, tapi sekarang tertutup nih semuanya. Pertanyaannya, orang-orang ini mau berbuat kemana dong? Next. Nah, jadi pandemi ini ya memang ini sebuah bencana katastrofik ekonomi, medis, tapi saya nggak mau ngebahas itu. Saya mau mengatakan bahwa pandemi ini adalah sebuah opportunity buat Indonesia. Dan nggak usah saat ini ngomong istilahnya bagaimana menarik orang Australia untuk berobat ke Indonesia. Walaupun dalam case tertentu yang seperti kata Mas Yudi bisa ya, tadi untuk surfer atau yang lainnya, dan secara niche bisa dilakukan untuk yang Bali. Tapi secara umum kita ngopenin yang 600.000 ini deh gitu. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sebagian kue ini? Karena orang-orang ini tidak membayar atau dibayar BPJS. Mereka pakai asuransi rata-rata atau bayar out of pocket. Next. Tadi saya sudah sebutkan, pertanyaannya bagaimana sih mengkapitalisasinya? Nah, ini strategi umumnya ya, Smart Hospital. Nah, ini nanti bakal keluar ya, apa sih singkatan SMART, nanti di Instagram saya, dan ditunggu 30 menit setelah tutup acara ini untuk mendapatkan buku itu. Nah, yang pertama adalah strategi. S yang pertama adalah strategi, maksudnya begini, setiap perusahaan harus mempunyai corporate strategi yang jelas. Dan saat ini mereka mau growth atau berkembang, atau mau stable, mempertahankan profitabilitas, atau renewal dalam artian dia konsolidasi. Udah kelihatan, bisa dibaca dalam publik dokumen. Misalnya growth strategi pada waktu organisasi ini mau mengekspansi market-marketnya dan produk-produknya dengan organisasi yang baru, dengan market share yang baru. Tadi disebutkan Bunda melebarkan, tapi dia fokus misalnya untuk di layanan fertility. Fertility kan nggak diganti sama BPJS, tapi masuk misalnya ke kota-kota seperti Bali, ke Jogja, dan segala macam. Jadi strategi yang dipilih adalah strategi diversifikasi geografi. Ada juga yang misalnya karena kesulitan cash flow ya, misalnya dependensinya tinggi banget terhadap BPJS. Jadi mau melakukan ini investasi tidak cash rich ya. Jadi pilihannya adalah stability. Artinya kita jagain deh, jangan sampai kita misalnya harus melakukan restructuring atau misalnya PHK karyawan atau yang lain. Jadi kita jagain. Jadi strateginya stability gitu.
tidak berkembang pesat. Ini kita lihat juga ya, kalau kita lihat dari perilakunya misalnya membedakan antara Mayapada dengan Siloam. Siloam itu pertumbuhannya kan luar biasa ya, tapi dia tidak membangun istilahnya green project ya. Artinya membebaskan lahan, kemudian membangun, kemudian ini. Tapi istilahnya jalan pintasnya adalah through merger dan akuisisi, beli gitu. Dan uangnya ada. Kita tahu bahwa membangun itu 4 tahun pertama susah. Jadi dia membeli aset-aset yang in distress. Atau misalnya sudah nggak mau diopenin lagi, generasi keduanya udah males, dibeli. Contohnya yang di Astri Medica dan di sebelahnya ya. Tapi itu dilakukan untuk tumbuh. Mayapada sendiri memilih untuk misalnya berkembang tapi tidak secepat itu, tapi fokus dengan strateginya masing-masing. Tapi pada intinya apakah Bapak dan Ibu klinik atau rumah sakit harus punya strategi gitu, maunya dibawa kemana. Yang ketiga renewal strategi ya, misalnya performance-nya sedang turun, kemudian kita harus retrenchment atau turn around. Jadi misalnya bilang kayaknya kita nggak bisa nih, kita butuh misalnya kapital, kita butuh dokter sehingga kita mau jual saham 20%, 30% atau melakukan aliansi. Jadi ini istilahnya sesuatu yang harus dipikirkan dan strategi ini bisa beda-beda ya. Rumah sakit Islam Sukapura, kemudian rumah sakit Islam Pondokopi bisa jadi beda karena memang fokusnya beda, kelasnya beda, klientelnya beda. Tapi harus punya strategi. Dan strategi itu semuanya masuk ke dalam keranjang sampah pada waktu pandemi itu terjadi. Jadi buku strategi rencana RAPB sama yang lainnya pada waktu dibahas itu sudah keluar jendela semua kan pada waktu bulan Maret, asumsi-asumsinya semuanya nggak berlaku. Perlu untuk memikirkan kembali strategi apa nih. Gitu. Next. Jadi S yang pertama adalah strategi ya. Nah, yang kedua ini adalah marketing. Nah ini saya melihat hype atau mitos yang paling besar adalah dengan mengatakan bahwa marketing itu kerjaannya orang marketing dan bukan kerjaannya semua orang. Ini keliru ya. Jadi marketing itu adalah kerjaan semua orang, mulai dari CEO sampai dia itu cleaning service atau satpam. Mereka adalah duta dan manajemen harus investasi. Karena yang namanya experience itu mulai dari depan sampai ke belakang. Ini mulai ya kita mau coba pelajari dan beberapa sudah ada nih kejadian saya contohkan ya. Ada salah satu pengusaha tajir banget, punya Harley 8, pengusaha tambang, biasa berobat ke Malaysia sekitar bulan puasa kemarin. Tiba-tiba dia harus pulang, kemudian ada masalah dengan pandemi dan dia butuh. HB turun di pesawat, kontak ke saya. Dan kemudian saya bilang, udahlah masuk aja langsung ke rumah sakit Islam. Tapi kita usahakan nggak usah lihat IGD. Jadi di bypass, kita punya kode yang kayak gini, namanya kode berlian. Artinya dia langsung masuk ke ruangan VIP, masalah administrasi lain-lainnya beres, kita yang mengurusi. Nah, hal-hal seperti ini ternyata pada waktu exit interview ya kan kita tanyain, cukup surprise juga karena pemikirannya adalah, wow rumah sakit Islam kirain cuma buat orang miskin aja ya, buat orang duafa gitu. Padahal misalnya di Jokowi pun di Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Solo mempercayakan di situ. Nah sekarang setelah ini ada namanya Jokowi Effect ya. Terserah kita mau pilihan politiknya ke dia atau enggak, cuman jadi duit itu karena orang-orang yang mau melahirkan paket seksionya bilang saya mau melahirkan di tempatnya yang itu ya, gitu. Harga nggak masalah gitu. Tapi itu sebuah perjuangan ya, dari 11 rumah sakit swasta di Solo, pada waktu 15 tahun yang lalu, istilahnya PKU Muhammadiyah Solo nggak ada yang dianggap. Tapi dikerjakan, bukan oleh saya ya, tapi oleh teman-teman di sana dan orang-orang yang foundernya dan punya visi yang besar, mereka bilang kami ingin menjadi rumah sakit yang GCI, bukan cuma paripurna akreditasi ya, GCI. Dan akhirnya tercapai kemarin 2019. Tapi mau ngomongin marketing yang lain, Rumah Sakit Pondok Indah ya, luar biasa. Saya melihat dari segi digital marketingnya, keren banget. 33.000 follower, salah satu rumah sakit yang paling besar dan paling profitable.
selama ini saya lihat bornya nggak pernah turun di bawah 70-75%, walaupun pandemi. Pada waktu ada pandemi, langsung bikin video tentang kampanye rumah sakit sehat. Dan dari situ sudah kelihatan istilahnya, kalau orang marketing bilang, very slick lah campaign-nya gitu. Juga sedang kita contek ya, dengan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tentu dengan penyesuaian-penyesuaian. Tapi yang mau disampaikan di sini, marketing itu sebuah keharusan, wajib. Kalau misalnya tidak, sukar. Oke, next. Yang ketiga ya, A. Ini adalah aliansi. Tadi IMTB mengatakan bahwa mereka akan berinvestasi di satu tempat yang lain, dan mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu untuk istilahnya membangun sebuah aliansi. Saat ini tidak ada yang abadi. Yang tadinya enemy, bisa menjadi kolaborasi. Ini kita ingat Gojek sama Bluebird waktu itu sempat ribut di bawah ya, sampai ada 4-5 mobil Bluebird yang dibakar, kemudian ada ribut-ribut regulator, dan kemudian akhirnya malah jadi kompak dan jadi sinergi. Aliansi bisa dipertimbangkan untuk healthcare industry dalam bentuk misalnya joint venture, tapi ini termasuk ribet ya. Joint JV artinya mereka saling membuat company yang baru dan kemudian pooling resources dan capabilities. Tapi bisa juga membuat equity strategic alliance, artinya patungan dengan persentase tertentu, atau tadi yang seperti MTB Pak Yudianto, non-equity strategic alliance. Jadi yang sama adalah kepentingannya, namun kemudian membuat hubungan kontraktual untuk men-sharing resources-nya. Tahu bahwa membangun sebuah fertilitas itu mahal, bisa 20-30 M, istilahnya daripada kita berkompetisi, mendingan kita ajak teman-teman menjadi jejaring. Jadi kata kuncinya di era ini adalah aliansi. Jadi tadi ya, strategi, marketing, aliansi. Next. Restructuring. Nah, restructuring ini artinya kita berusaha untuk menyesuaikan ya, tidak jadi harus agile. Agile itu artinya menyesuaikan diri atau punya adaptabilitas yang tinggi, dan kita bisa menyesuaikan arah anginnya kemana gitu. Jadi bagaimana kita menyesuaikan, dan ini bisa ke fokus-fokus tertentu. Misalnya Rumah Sakit Islam saat ini ada 105, dan kita berusaha juga tidak semuanya jadi sentra jantung atau sentra urologi, tapi beberapa ada kekhususannya masing-masing, sehingga bisa memanfaatkan skala keekonomisan. Lanjut. Ya, yang terakhir ini adalah teknologi ya. Mungkin tulisannya kecil-kecil, tapi ini sesuatu investasi yang penting banget. Saya mendengar nih salah satu grup besar ini sedang meng-hire saat ini IT yang posisinya di board of director. Waktu itu cukup kaget karena biasanya IT itu levelnya manajer, ditaruh di bawah direktur keuangan. Tapi waktu saya mendengar penjelasannya, saya rasa make sense. Dia bilang, Pak, IT itu adalah masa depan, dan masa depan itu menjadi sekarang. Jadi bukan ngomongin masalah registration, prescription atau yang lain, tapi masalah integrasi yang keseluruhan, termasuk artificial intelligence. Nanti kita bisa bicara lebih lanjut lebih banyak, dan investasinya banyak, tapi balik modal banget untuk mengerjakan hal seperti ini. Next. Beberapa case tadi ya, habis itu kita diskusi aja. Tadi yang aliansi, yang nggak semuanya dari Smart ya, tapi aliansi ini salah satu contoh jaringan rumah sakit yang besar, dalam hal ini Mayapada ya, dan ingin fokus di 12 center onkologi dan lain-lain gitu. Ini juga suatu challenge ya, dan nanti akan terbukti benar atau salah ya. Misalnya begini, ada yang mengatakan kan, kalau namanya fokus ya paling 1 atau 2 lah. Kayak misalnya Bunda, misalnya fokusnya di ibu dan anak, dan kemudian di fertility. Atau kayak Brawijaya lah. Kalau misalnya Mayapada fokus di 12, namanya nggak fokus nih gitu. Nah, itu istilahnya orang yang mengkritik ya, tapi nanti kan bisa dijawab. Yang penting bukan strateginya, tapi juga nanti eksekusinya. Tapi yang mau dibahas di sini adalah aliansi. Mereka beraliansi dengan National University of
Hospital, NUH, Singapura. Sehingga nanti tebakan saya ya, prediksi saya, mereka bisa menjalankan misalnya untuk onkologi, pada waktu sudah normal, siklus pertama dilakukan di NUH, nanti siklus kedua sampai siklus ke-8 bisa dilakukan di Indonesia. Atau dalam kondisi pandemi seperti ini, mereka bisa melakukan secara telemedicine. Ada benefitnya buat NUH yang kekurangan pasien dari Indonesia sekarang, tapi juga ada manfaatnya karena bisa mendapatkan istilahnya co-promo dengan Mayapada Group. Itu salah satu contohnya. Next. Nah, beberapa strategi ya, ini South Korea. Slide dari Dr. Andri, dia menceritakan ke saya bahwa pemerintah South Korea invest ya, mereka punya national forest yang banyak, seperti di Indonesia, di dekat Jakarta ini ada Sentul dengan istilahnya mata air panas, tapi masih belum tergarap. Kalau di sana mereka invest 14 juta dolar, nggak main-main ya, sekitar 200 miliar atau 1/5 triliun, dan kemudian men-training 500 orang instruktur untuk forest healing. Jadi yang difokuskan bukan hanya kuratif ya, tapi promotif, rehabilitatif, juga untuk cancer patient atau hal-hal yang lain. Training bukan hanya di bidang istilahnya pisau dan obat, tapi lebih ke arah holistik. Karena kita tahu bahwa health, physical, mental, and spiritual well-being, dan bagaimana bisa menjelaskannya. Dan nggak butuh investasi yang kita pikir selalu ada ya. Tagline-nya lucu, suka banget saya bacanya. There is no Wi-Fi in the forest. Tidak ada Wi-Fi di dalam hutan, but you will find a better connection. Tapi Anda akan lebih terkoneksi baik dengan diri Anda sendiri, dengan spiritual Anda, dan dengan alam Anda. Nah, Indonesia punya banyak banget yang kayak begini kan. Dr. Andri malam ini akan terbang ke NTT dan berusaha untuk mengembangkan hal yang sama dengan Pemda di NTB, di Pulau Moyo untuk mentraining. Mudah-mudahan sukses. 2 slide terakhir. Nah, ini konsep yang seperti ini ya, sebuah resort punyanya Sandiaga Uno ya di Magelang, yang harganya sekitar 3 juta satu hari, berusaha untuk mengintegrasikan hal yang seperti itu. Artinya untuk healing, tapi bukan di sini nggak ada bedahnya, nggak ada dokter sukentronya, nggak ada yang lainnya, tapi ada hal-hal yang sifatnya tradisional seperti itu, yoga, kemudian pemijatan, kemudian hal-hal yang sifatnya tradisional Indonesia yang sebetulnya milik Indonesia dan bisa dikembangkan dalam hal healthcare di Indonesia. Next. Nah, ini salah satu contoh aliansi tadi. Ini agak beda ya dengan IMTB tadi yang, Morula. Karena Morula sangat fokus dan tajam, hanya untuk fertility. Dan saya lihat on the right track, ini juga seperti itu, tapi untuk menjelaskan bahwa strategi itu nggak cuma satu dan harus fokus aja ya. Siloam punya beberapa, tapi berusaha untuk nggak jadi yang paling baik atau center of excellence di semuanya, tapi tempat-tempat tertentu menjadi center of excellence. Yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Yudianto. You cannot be an expert in everything. Cukup 1, maksimal 2. Kalau Anda mengatakan tadi lebih dari 5 Pancasila, maka Anda nggak fokus. Kecuali nanti yang tadi seperti Mayapada 12, tapi itu sebetulnya di spread ya, di masing-masing tempat menjadi center of excellence. Next. Nah, ini beberapa resort di luar negeri ya, yang ternyata kunjungan turisnya rendah, mereka merepositioningkan restructuring, artinya membuka layanan untuk health tourism. Hal yang sama tadi diceritakan oleh Pak Ketua, Pak Taufik Jamaan, bahwa beberapa hotel akan fokus untuk cater hal itu. Salah satunya kita lihat di Bali, banyak sekali turisme dari Rusia yang datang pada waktu musim dingin. Dan mereka mencari kehangatan. Nah, ini bisa diintegrasikan dalam bentuk medical spa dan lain-lain seperti itu. Next. Contoh kasusnya ya. Ini semuanya sudah paham, ada investasi-investasi yang sekarang masih bakar duit ya.
Halomedia, Halodoc, integrasi personal gadget dengan data-data. Tapi saya membayangkan ya, sekarang sudah ada bukan hanya memberikan sleep pattern, kemudian gerak, tapi dia sudah bisa memberikan data tensi dan saturasi oksigen, sesuatu yang wearable, dan dia bisa menyampaikannya ke dokter dan klinik di misalnya di medical check up. Dan nanti juga bisa memberikan reminder bahwa misalnya obatnya habis dan harus segera dipesankan kembali tanpa harus memesankan. Jadi nanti tinggal digosen aja. Nah, hal-hal seperti ini akan meningkatkan compliance ya dari obat-obatan. Kita tahu sekarang rata-rata datanya menyebutkan compliance untuk obat diabetes dan hipertensi itu hanya 3-4 bulan. Bayangkan kalau seandainya bisa diperpanjang jadi 6 sampai 8 bulan karena ada IT ini. Pertama, revenue berarti untuk apotek, tapi yang lebih utama dari itu adalah pasien itu adherence-nya dan compliance-nya akan lebih bagus. Dan artinya outcome kesehatannya akan lebih baik. Dan event-event kardiovaskular yang tidak diinginkan akan dicegah. Dan pada hakikatnya itu, kalau orang luar negeri bilang raison d'être-nya, alasan kenapa sih sebuah institusi itu hadir untuk membawa kemanfaatan sebesar-besarnya buat pasien. Nah, selesai sesinya, next yang terakhir ya. Conclusion-nya. Dalam bahasa Tionghoa dikatakan bahwa kata krisis itu terdiri dari 2 aksara. Yang pertama itu danger dan kedua opportunity. Dan itu artinya jadi crisis. Nah, berarti orang-orang bisa tahu bahwa di dalam danger itu ada opportunity. Tapi harus ingat bahwa di dalam opportunity juga ada danger. Jadi bagaimana memanfaatkan krisis menjadi sebuah keuntungan. Namun yang paling penting adalah fortune favors the brave. Jadi keberuntungan akan diberikan untuk orang yang berani mengambil resiko. Tentu yang terkalkulasi ya. Slide terakhir. Nah, ini hadiah buku elektroniknya ya. Ada namanya Pedoman Kegiatan Keafiatan di Tempat Kerja, Wellness Program at Workplace, 2018 ya. Kementerian Kesehatan, kebetulan waktu itu ada 12 atau 14, barengan waktu saya masih di perusahaan yang dulu, ikutan sebagai tim penyusun. E-booknya akan dibagikan untuk Bapak dan Ibu semuanya, tanpa harus diundi. Nanti kalau yang undian sama Dr. Tony ya, ini semuanya dapat. Syaratnya adalah dari nomor 1, follow akun. Kedua, jawab pertanyaan. Pertanyaannya tadi adalah sebutkan singkatan dari SMART Hospital. Tadi ya, strategi, marketing, aliansi, apa tadi? R sama T-nya. Apa jadi lupa? Teknologi, restructuring. Ditunggu sampai jam 9 malam. Nanti link bukunya tinggal di-download di IG saya, maaf bukan IH, jam 12 siang. Baik, semoga bisa membuka untuk sarana diskusi. Mohon maaf kalau ada kekeliruan buat para senior. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini IG-nya ya tadi. Ya, baik, terima kasih Dr. Jack ya yang dengan paparannya sangat menarik ya, dengan smartnya strategi yang diberikan ya, di mana bisa melakukan restructuring ya, di strategi yang selama ini sudah kita lakukan ternyata butuh pemolesan yang sedikit sehingga kita bisa mengadaptasi dengan tuntutan zaman yang ada sekarang ini ya. Nah, buat rekan-rekan yang ingin bergabung ya di AUMI bisa langsung ikutan di link tersebut, dan manfaatnya cukup banyak ya. Selain kita memberikan informasi kapan ada dilakukan webinar berikutnya, lalu juga nanti akan ada pelatihan-pelatihan ya untuk meningkatkan upgrade dari skill, karena di dalamnya bergabung beberapa dokter spesialis ataupun dokter-dokter dengan kemampuan khusus ya, seperti dokter hiperkes, dokter untuk wisata medis dan lain-lain, juga seperti manajemen yang sudah top manajemen dari rumah sakit, yang tentu akan menambah pergaulan kita dan networking kita untuk ke depan ya. Dimana kalau kita bergaul dengan orang-orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita, kemungkinan kita akan terupgrade untuk bisa menjadi lebih maju. Karena itu silakan kalau mau bergabung di AUMI
bisa diklik linknya berikut. Dan sekarang saya tunggu pertanyaan-pertanyaan, kalau bisa sih online nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dok Jack diundang. Waduh. Ada rencana seingat saya sebuah rumah sakit di Lombok. Sebuah rumah sakit di Lombok untuk membuat rumah sakit internasional yang mengkhususkan bukan hanya pelayanan rumah sakit tetapi juga pelayanan geriatri. Jadi mereka orang-orang global ya, bukan cuma Southeast Asia, yang mau liburan di Indonesia, bukan mau liburan, menghabiskan hari tuanya di Indonesia, gitu ya. Mereka silakan jual rumahnya. Toh kebanyakan mereka, kalau kebanyakan orang Eropa, orang Amerika itu hari tua tinggal hidup sendiri ya. Tidak hidup sendiri, tidak punya saudara, tidak punya, hidup sendiri saja di pelayanan care home. Jadi mereka jual saja rumahnya gitu, kemudian beli rumah atau beli sebuah tempat di Lombok, lengkap dengan pelayanannya sampai mereka meninggal, sampai mereka dikasih doa sebelum meninggal. Kalau orang Islam dikasih talqin sebelum meninggal gitu ya, lengkap udah. Toh di Inggris, di Amerika nggak digituin juga. Di Indonesia udah lebih murah, lebih enak, cuaca lebih enak, didoain pula gitu ya. Dia di Inggris, di Amerika tuh didoain. Meninggalnya sendiri aja gitu. Yang dari dalam negeri aja sekarang, dari Jakarta mau ke Lombok harus pakai, nah, bukan tes PCR sih ya, rapid test. Begitu mereka terdeteksi rapid ya, reaktif 7 orang, mereka nggak boleh pergi naik pesawat. Ya, gimana Dr. Jack tanggapannya? Bagaimana strategi, bukan dari Pak Nur Hadi dulu ya, dari Pak Nur Hadi. Gimana berstrategi ya, di mana kita kalau mau berpindah daerah juga sekarang butuh banget sekali rapid atau mungkin PCR. Mungkin sekarang udah agak ringan ya dibandingkan dengan dulu ya. Dulu kita meminta PCR, sekarang hanya rapid, dan rapid juga harganya sudah sangat murah ya. Jadi perjalanan-perjalanan sudah, saya rasa sudah cukup lancar sih ya di Jakarta, ke daerah-daerah sekitar ya, ke Jogja, ke Tanjung Pinang, yang saya tahu ya itu udah, ke Bali pun mungkin sudah cukup lancar. Cuma bagaimana Pak Nur Hadi untuk bisa menyikapi lebih responsif kita nih sebagai tenaga medis ya, apalagi menyambut banyaknya isu-isu bahwa COVID ini akan panjang gitu ya, dan vaksinnya juga tadi tidak akan keluar-keluar gitu katanya. Jadi apa respon dari respon dan strategi dari rumah sakit dan tenaga medis di era pandemi ini? Silakan Pak Naradi. Terima kasih Dr. Tony ya. Jadi kalau kita melihat sebuah culture, karakter dari pribadi masyarakat orang itu memang berbeda-beda ya. Di dalam menghadapi suatu krisis pun juga kita di OMNI sering sekali di grup itu berbagi foto-foto yang lucu, kata-kata yang lucu ya. Dalam menghadapi krisis seperti ini tuh banyak sekali yang dilakukan oleh masyarakat orang. Bahkan sampai muncul beberapa isu-isu juga di YouTube yang sudah hilang juga karena pendapat-pendapat yang mungkin kurang bisa untuk dipercaya atau dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, tadi Dr. Jack juga menyampaikan dalam bahasa China ya dok ya, bahwa krisis itu dibagi dua, yaitu baik danger maupun opportunity. Nah, di dalam karakter masyarakat atau manusia itu sendiri juga di dalam menghadapi suatu krisis, apakah dia hanya terpaku terhadap danger-nya itu sendiri sehingga pikirannya berkembang terhadap danger dan hanya terpaku terhadap permasalahan-permasalahan sehingga tidak ada pemecahan yang akan diambil. Mungkin keluarnya justru adalah pesimis maupun kritikan selalu. Nah, di kita itu melihatnya mungkin lebih ke arah opportunity ya. Saya kurang tahu mungkin Pak Dono waktu itu masih ada di Indonesia atau tidak. Kita lebih dari 15 tahun mendirikan dan menjalankan rumah sakit internasional di Bali ya, 2 rumah sakit, di mana pasien kita mungkin bisa dibilang 95% waktu itu di rumah sakit tersebut adalah memang pasien orang asing dari mancanegara yang datang ke Bali membutuhkan pelayanan kesehatan. Sampai berjalan dengan baik, yaitu BUMC Siloam Hospital, baik di Kuta maupun di Nusa Dua dan Siloam Hospital itu sendiri yang berada di Kuta.
Nah, karena kita melihat dari sisi positif ya, meskipun kita mengalami beberapa hantaman meskipun tidak terlalu sebesar dan skupnya luas di seluruh dunia seperti COVID ini, tapi kita mengalami bom Bali 1, bom Bali 2, SARS seperti itu juga yang kita rasakan untuk tourism industry di Bali itu sangat berat. Tidak ada yang datang begitu terjadi bom 1, itu terutama ya, itu langsung habis semua wisatawan yang ke Bali. Nah, kita sebagai BMC Hospital pada saat itu dianggap oleh pemerintah Australia adalah paling siap untuk menangani terhadap bencana tersebut. Kenapa? Karena kita di BMC Hospital memang kita memfokuskan untuk trauma center. Kita bekerja sama dengan UCLA University khusus untuk mentraining dokter-dokter kita. Jadi setiap bulan itu satu dokter dari UCLA itu terbang ke Bali, mereka stay di Bali untuk melakukan training dan persiapan serta melatih ya secara baik itu teori maupun praktiknya. Nah, begitu juga dengan Australian kita menjalin kerjasama seperti itu. Nah, sehingga pada saat kejadian bom Bali 1, itu mungkin bisa dibilang 75 korban bom Bali itu ada di medical center kita, karena memang kita yang terdekat. Kita pada saat itu sudah memiliki ambulans yang terintegrated juga dengan untuk trauma center. Dokter-dokter kita terlatih juga. Kita terhubung dengan rumah sakit untuk Medivac di Singapura, kita terhubung juga dengan rumah sakit di Australia, sehingga penanganan itu lebih banyak ada di tempat kita. Nah, itu yang kita persiapkan. Pada saat kejadian itu tidak ada tamu sama sekali, setelah kejadian tidak ada tamu wisatawan asing sama sekali, kita benar-benar sepi, hotel juga mengambil kebijakan sama seperti sekarang, karyawan dirumahkan, kemudian hotelnya ada yang tutup, seperti itu. Sedangkan kita, karena kita melihatnya ini adalah suatu hal yang bisa kita ambil sebagai suatu pelajaran, di mana nanti pada saat kita menerima kembali pasien-pasien atau tamu yang datang ke Bali, kita harus lebih siap daripada sekarang. Akhirnya apa yang kita lakukan? Dari medical center justru kita bergerak untuk membangun sumber. Nah, sehingga begitu rumah sakit itu selesai, kita siap, turis juga berjalan, itu langsung penuh dalam waktu 1-3 bulan rumah sakit kita. Dan sampai sekarang saya yakin rumah sakit tersebut juga masih selalu penuh ya, okupansi antara 90-95%. Kita kembangkan malah rumah sakit baru di kawasan Nusa Dua, di mana di situ kita sudah menjalankan untuk medical tourism sejak tahun 2014 bersama Bu Mari Pangginapsia Boye dan juga Dr. Untung Suseno. Nah, ini yang kita lakukan dan sudah berjalan ya selama 15 tahun lebih sampai dengan sekarang juga. Begitu juga dengan pandemi ini. Pada saat ini terjadi, kita langsung mempersiapkan apa yang bisa kita lakukan di lingkungan kita. Yang bisa kita lakukan setelah kita pertemuan baik dengan Asosiasi Rumah Sakit Swasta di Jakarta, dengan rumah sakit besar, Siloam, Awal Bros, Medistra, dan yang lainnya, kita semua berpendapat bahwa kita harus siap membantu pemerintah dengan menyiapkan laboratorium agar bisa melakukan swab untuk PCR. Karena satu-satunya yang kita lihat di depan mata kita, apabila rumah sakit kita masih harus untuk melaksanakan operasional dan menerima pasien, tetapi kita harus secure juga terhadap dokter-dokter kita, terhadap perawat kita agar tidak terkena COVID-19 itu adalah dengan melakukan tes PCR terhadap seluruh. Waalaikumsalam. Dok, maaf lagi Zoom aku, Dok. Lagi diskusi. Nanti gue telepon dokter jam 4. Ya. Jadi dengan cara seperti itu, kita berikan fasilitas pelayanan PCR kepada pasien-pasien kita, kepada petugas medis kita, di samping lain melakukan protokol untuk memproteksi itu semua. Nah, pemerintah, ya dengan cara seperti itu, kita membagi zonasi-zonasi di dalam rumah sakit kita, mana yang masuk ke green zone, mana yang masuk kita siapkan untuk pelayanan dengan pinere atau pelayanan untuk pasien yang terkena infeksius. Itu kita bagi, gedung kita pisahkan, alur kita pisahkan, kita buat protokol-protokol. Sehingga alhamdulillah ya untuk Bunda Group ya terjadi penurunan betul secara bisnis, tapi kita tidak sampai deep banget penurunannya. Tapi kita masih bisa memaintain paling rendah itu di kapasitas bor 40, kemudian langsung 60%. Nah, itu kita cukup stabil di sana secara grup. Begitu juga dengan bayi tabung kita di klinik Morula IVF, mungkin 1-2 bulan kita terkena, tapi setelah itu di bulan Juni kita sudah terjadi peningkatan yang cukup baik ya.
sampai dengan sekarang peningkatan itu terus terjadi. Kuncinya di mana? Balik lagi adalah PCR. Dengan pengalaman apa yang kita lakukan secara internal, proteksi terhadap dokter, karyawan, juga pasien maupun dokter itu, begitu dengan bayi-bayi yang lahir di lingkungan rumah sakit kita adalah PCR. Nah, dengan pengalaman ini kita berbagi pengalaman dengan Persi, kita berbagi pengalaman dengan ARSI, kita rutin melakukan webinar atau TC, kita mendengar arahan dari pemerintah, bahkan kita langsung di bawah koordinasi dari BNPB, dari Pak Luhut, maupun dari Pak Erick Thohir sendiri untuk menyiapkan laboratorium tersebut. Kita didata mana saja laboratorium yang sanggup untuk melakukan PCR, dan kita termasuk laboratorium swasta yang pertama siap untuk itu. Akhirnya kita kerjasama dengan BUMN, kerjasama dengan Kemenkes, baik itu di pusat, Jakarta, maupun di daerah-daerah. Nah, sekarang pemerintah ini tidak mau krisis dan juga tidak mau melakukan lockdown, karena itu efek krisis ekonominya akan deep banget, mungkin seperti Singapura atau daerah yang lainnya, atau negara yang lainnya, dan kita harap tidak terjadi di Indonesia, seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini, salah satu yang dilihat oleh pemerintah adalah bagaimana wisata itu bisa kembali buka. Dari bulan Januari kita selalu memberi masukan, baik itu ITDC, baik itu Wonderful Indonesia, baik itu ke pemerintah Bali, bagaimana kita menyiapkan dan sekaligus memproteksi untuk perjalanan ini. Nah, dalam krisis atau pandemi seperti ini, tidak mungkin kita mengambil kebijakan yang bisa berlangsung dalam jangka waktu lama. Pasti kita harus lihat hasilnya dalam waktu 1-2 minggu, kita harus buat kebijakan baru lagi. Untuk itulah kita bantu dengan menyiapkan sebuah protokol bagaimana perjalanan manusia itu sendiri dari suatu daerah sampai ke daerah lain. Masuk ke kawasan wisata seperti Nusa Dua, bagaimana persiapan protokol di hotelnya, bagaimana persiapan di airline-nya sendiri, bagaimana persiapan untuk di travel daratnya itu sendiri. Nah, ini gabungan dari semua pihak yang bisa memberi bantuan masukan kepada pemerintah. Jadi nggak mungkin kita lepas pemerintah begitu saja. Karena pemerintah ini, kalau kita anggap ya, manuver kapal tanker itu akan sulit untuk melakukan pergerakan dibanding dengan kapal frigat yang lebih kecil, kapal tempur yang lebih kecil, atau mobil sportnya Dr. Tony mungkin akan lebih cepat ya bermanuver di jalan raya dibanding kita bawa bus ya, seperti itu. Nah, jadi pemerintah itu merupakan suatu buah kapal tanker yang besar, di mana memerlukan kebijakan, di mana memerlukan waktu untuk bisa melangkah lebih jauh lagi atau lebih cepat lagi. Tapi kita dari institusi swasta yang lebih kecil, disinilah peranan kita membantu pemerintah untuk bisa memberikan sekedar informasi atau bantuan bagaimana mempercepat terjadinya pergerakan di perekonomian sehingga negara kita tidak krisis. Dengan yang bantuan kecil tapi dari semua pihak ini, kita harapkan itu bisa membuat kita tidak masuk ke jurang krisis, orang-orang yang di PHK bisa bekerja, dan dokter, ini apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak melihat suatu krisis itu dari sisi negatif atau hanya kritikan ya tanpa melakukan sesuatu, tapi kita yakin di AUMI ini dan juga di IMU maupun di rumah sakit kita masing-masing, banyak teman-teman kita yang bergabung di sini, kita bisa untuk bagaimana kita bisa saling membantu supaya sakit itu sendiri tidak krisis, klinik tidak krisis seperti itu. Disinilah fungsi dari kita di AUMI untuk bisa saling memberi masukan. Terima kasih, Dr. Tony. Baik, Pak Nur Hadi. Jadi gini rekan-rekan, di AUMI ini juga kita menjembatani. Jadi AUMI sendiri banyak bergabung herbalis ya, bahkan dari Lombok kemarin Pak Gubernur juga sudah menitip beberapa herbalis yang sangat sudah handal gitu. Jadi kita tidak tertutup bagi kalangan medis saja, bagi kalangan non medis yang berkecimpung di dalam herbalis, mungkin isu-isu yang berkembang belakangan ini yang dimana seorang herbalis sampai blow up yang dengan profesornya itu tidak akan terjadi kalau beliau itu bergabung di AUMI, karena kami bisa memberikan jalan sebagai katalisator ya Dok, dan juga promotor juga segala macam yang bisa menjembatani itu. Jadi baik dari Pak Anjinya, baik yang dari profesornya juga mungkin akan aman kalau memang mereka tahu prosedurnya atau protokolnya yang akan dijalankan bila ingin mengklaim sesuatu. Nah, di AUMI ini kita juga bisa memberikan gambaran bagaimana perjalanan suatu tindakan atau terapi itu yang bisa legal diakui untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, bagaimana pandangan Dr. Jack untuk
strategi nih dok, yang tadi dipaparkan Pak Dono, bahwa memang apakah protokol pemerintah kita nih sudah cukup kuat, seragam, dan apakah sudah bisa diberlakukan secara massal sehingga tidak ada lagi kebingungan-kebingungan nih dok, ya ada yang rapid sudah harus diisolasi, harus ada masuk ke isolasi mandiri dulu dan lain-lain. Bagaimana kok bisa ada miskomunikasi yang sedemikian hebat ini terjadi? Silakan dok. Baik, kalau saya merasa bahwa kalau saya itu dengan teman-teman di tim, kita bilang bahwa kita itu harus seperti jamur. Maksudnya adalah oportunistik. Jamur oportunistik. Maksudnya saat ini kita menilai ada masyarakat yang saat ini mampu bayar, namun tidak bisa terlayani ke luar negeri karena restriksi tadi. Masalah PCR yang disebutkan Mas Dono, masalah hambatan regulasi, masalah yang lain-lain. Tapi mereka punya sesuatu yang sifatnya, kan ada yang elektif ya, misalnya bariatric surgery, Dr. Tony jagonya gitu. Tapi ada juga yang sifatnya istilahnya life saving, kayak misalnya gini, cancer stadium 3B gitu, atau misalnya stadium 4, running out with time kan, mau kemauan memang taunya emang di situ, dari dulu mainannya di situ, tapi nggak bisa. Kan pertanyaannya kemana gitu. Saat ini kan pilihannya misalnya ke MRCC, ke kanker darmais, tapi kita lihat psikologinya kan, orang-orang yang seperti ini satu, tidak mau terlihat atau share resources dengan orang-orang yang tidak sekelas dengannya. Memang seperti itu ya, kayak orang Bali, ada kastanya. Jadi itu sebabnya beberapa rumah sakit mendirikan building yang berbeda kan, ataupun untuk alasan keekonomisan, misalnya share alat diagnostiknya. Tapi itu juga dibedain waktunya, BPJS jam segini, kemudian yang premium jam segini. Intinya kepengen mereka itu dibedakan. Nah, kita itu yang paling susah adalah mindset ya, mengubah kebiasaan. Karena selama ini kita bilang, nyantai aja, nggak usah pakai marketing. Kita istilahnya nggak pakai orientasi yang ramah tamah atau baik, pasien juga datang kok. Sebelum pandemi, 80% bor itu bisa dapat dengan mudahnya. Nah, begitu kena terpa sama pandemi ini, langsung turun kan rata-rata. Beberapa ada yang turun 30%, ada yang turun 50%, mulai dia bingung bagaimana membayar salary, bagaimana membayar overhead, bagaimana membayar isinya cicilan untuk investasi alat. Nah, opsinya kan satu, kampanye, tadi Dr. Zaini bilang, bagaimana ya kita bisa mengkampanyekan safe hospital. Dijelaskanlah misalnya ada protokol kesehatan yang sudah ada zonasi, ada segregasi tempat, gitu. Tapi ada yang juga yang kayak karangan buku ya, Who Moved My Cheese, Dr. Spencer Johnson, yang mengatakan kita jangan terlalu fokus sama BPJS, boleh nggak gitu? Karena BPJS marginnya tipis, sering dispute, bayarnya delay, gitu. Bagaimana kalau kita fokus ke orang-orang yang 600.000 ini? Bisa nggak kita attract mereka? Tapi ini istilahnya permainan yang berbeda loh, gamenya. Sehingga istilahnya dari segi semua harus ditata ulang, mulai dari reception sampai nanti yang lain. Beberapa sudah siap karena memang mereka main di segmen itu. Pondok Indah, tempatnya Mas Yudi, itu udah biasa istilahnya expatriate klientel. Jadi istilahnya membesarkan skala cakupan layanannya. Ini beberapa, salah satunya kita ya, rumah sakit Islam misalnya, mungkin internasional klientelnya kurang dari 5%. Gitu. Jadi kita harus bebenah banget, tapi momennya ada. Ini kalau kita bilang kalau mau mancing, kita harus milih di kolam yang ada ikannya. Nah ini ikannya lagi ngumpul, ikannya gede-gede, bukan ikan teri tapi ikan kakap. Tapi mereka memilih umpan. Gitu. Jadi kalau kita ngomong dari segi bisnis, ya kita ngomong seperti itu. Tapi berarti bukan hanya comfort ya, karena orang nyari ke rumah sakit kita bukan hanya nyari comfort. Comfort nyarinya ke hotel. Mereka nyari cure. Cure itu artinya apa? Basisnya dokter. Dari telah kita melihat misalnya, ternyata di lingkungan rumah sakit kita, 70% misalnya, mengeluh bahwa dokter itu tidak datang tepat waktu. Gitu. Dan dokter-dokter ini termasuk makhluk yang paling susah diatur kan di rumah sakit. Dibandingkan misalnya sama perawat sama yang lainnya. Tapi pada waktu kita mau bilang mengeskalasi seperti itu,
kita kan berkompetisi dengan orang yang sudah terbiasa di istilahnya tepat waktu, di Mount Elizabeth, di Glen Eagle, di yang lainnya. Mereka juga aksesibel, mereka juga ramah gitu. Karena memang tarifnya tinggi. Nah, kalau di sini dibilang, ya bayarnya cuma segitu, mintanya tepat waktu, mintanya diramahin. Nah, ini kan menjadi istilahnya lingkaran setan. Mau gede dulu baru ramah atau ramah dulu baru gede gitu. Ya, kalau misalnya kita terlalu banyak ribut di situ, keambil sama rumah sakit yang lain. Tapi sekarang yang lebih penting adalah begini, Bapak dan Ibu sudah puas nggak dengan kondisi sekarang mengurusi misalnya ya 90% BPJS. Pondok Indah BPJS-nya 35%. 35% dari out of pocket, 35% dari insurance. Nah, agak lumayan lah istilahnya kebal, bukan kebal banget sih ya, tidak terlalu rentan terhadap pandemi dibandingkan dengan rumah sakit yang lain. Gitu. Dari saya sih itu sebetulnya strategi. Kadang-kadang kita bisa mencoba dan banyak kali gagalnya, tapi kita dengan mencoba gagal kita jadi belajar kayak Thomas Alva Edison ya. Gitu. Dan market ini tadi saya jelaskan di 5 slide pertama potensial banget, potensial sehingga orang lain berkenan bayar orang Indonesia sewa gedung di Sudirman, Zona Topaz atau yang lainnya untuk menggait pasien-pasien ini. Gitu. Menurut saya ini sudah diciptakan oleh Tuhan lah. Orang itu dikurung dan istilahnya pertanyaannya tinggal sekarang adalah mereka ke tempat Anda, ke tempat dia, atau ke tempat saya. Gitu. Mudah-mudahan ke tempat kita ya. Ya, baik Dr. Jack, itu aja ya, yang disampaikan. Pertanyaan berikutnya tadi sudah raise hand Pak Agus ya, saya nggak bisa lihat di sini. Silakan Pak Agus, dari mana memperkenalkan dirinya dan pertanyaan kepada dokter siapa? Pak Agus Samsudin. Ya, barusan. Wow. Terima kasih. Ini. Bos saya ini, aduh, malu saya. Saya Agus, Pak. Ini bos saya nih, aduh. Saya tidak bertanya ke Mas Jack kok. Oke, siap. Jadi ke EMTB ini pertanyaannya. Jadi gini, saya ngelihat sih beberapa rumah sakit di daerah itu kan juga bagus-bagus ya. Artinya dari sisi ilmu kedokterannya, dokter spesialisnya itu cukup keren menurut saya sih. Tapi barangkali dari sisi pelayanan itu masih perlu sangat ditingkatkan. Karena memang ibaratnya kan begini, kalau teman-teman di Jakarta sudah terbiasa lah dengan klien-klien yang di atas. Tapi kalau di daerah itu bisa jadi belum gitu ya. Nah, apakah IMTB juga memberikan semacam konsultasi gitu ya, termasuk melakukan assessment terhadap rumah sakit yang ingin bekerja sama? Itu. Terima kasih, Pak. Januari. Silakan. Pak Yanwar, izinkan saya memperkenalkan ya, Pak Agus ini adalah Ketua Majelis Pelayanan Kesehatan Umum Muhammadiyah. Jadi kalau beliau mengkoordinasi 150 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah dan 250-an klinik. Jadi kalau lihat dari size dan network itu lebih gede daripada Siloam lah gitu. Walaupun mungkin belum semodern Siloam, tapi we are trying. Itu sedikit tentang beliau. Tapi pertanyaannya menjadi valid banget. Bagaimana kita bisa menggrab dan mengcapture-nya? Monggo Pak. Monggo, silakan. Monggo, silakan. Saya perlu jawabannya tuh. Kan? Apa aja role IMTB kemudian yang perannya bisa dilakukan IMTB juga ya. Nah, sehingga mungkin masih ada. Kami ini bisa belajar lebih banyak gitu. Nah, karena belum ngetap market itulah ya. Tapi dari sisi dokter ya mudah-mudahan cukup kompetitif sih. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Agus. Agus, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang di awal pada saat engagement atau kita berkomunikasi ya untuk saling berkolaborasi untuk mempromosikan dan membrandingkan teman-teman kita yang ada sebagai member dari IMTB. Sebelumnya kita memang melihat kembali lagi adalah dalam diskusi tersebut
penawaran apa yang akan disampaikan kepada kita dalam hal pelayanannya. Jadi dari sejumlah sekian ratus hospital yang dimiliki oleh RS Muhammadiyah ini, pertama mungkin bisa saya berikan gambaran, tidak mungkin kita kalau langsung keseluruhannya kita masukkan di dalam suatu program untuk medical tourism. Pertama mungkin hal-hal yang basic terlebih dahulu kita lihat adalah baik itu lokasi ya atau wilayah dari rumah sakit tersebut, apakah di sini memang sudah ada berkembang tourism industry, kemudian juga destinasi wisata di daerah tersebut, dan juga dilihat dari kunjungan wisata yang sudah berjalan selama ini. Berikut juga dengan tempat-tempat penginapan atau hotel-hotel yang menunjang itu semua. Itu kita lihat dari assessment untuk lingkungannya. Kemudian yang kedua, dari rumah sakit tersebut dipilih yang benar-benar yang masuk kategori tadi. Itu mungkin bisa kita awali seperti itu. Misalnya saja kita tidak terlalu banyak, misalnya katakanlah 5 rumah sakit yang dipilih oleh RS Muhammadiyah itu sendiri. Dari 5 rumah sakit ini, kemudian kita akan menanyakan center excellent apa ini yang akan ditawarkan untuk kita membranding dan berpromosi bersama. Apabila dari satu rumah sakit dipilih 1 atau 2 center of excellence, itu nanti mengapa divisi ini atau pelayanan ini yang dimasukkan ke center of excellence. Mungkin tadi Pak Agus sudah sampaikan bahwa dokter-dokternya, spesialisnya terutama sudah siap. Begitu juga dengan dokter umumnya yang menunjang spesialistik tersebut, dan juga bagaimana kualitas atau kompetensi dari perawatnya. Nah, kemudian setelah itu memang diakui bahwa ini kompeten untuk melakukan pelayanan tersebut dengan Center of Excellence tersebut, baru kita masuk untuk mendiskusikan bagaimana sistem kerjasama antara IMTB dengan rumah sakit ini. Nah, di sini kita memiliki memang yang namanya adalah client service ya. Untuk di daerah Jakarta, Jawa sendiri, itu kita di-handle ada namanya Dr. Puspa Widyawati, itu yang beliau memang pengalaman untuk melayani pasien-pasien VVIP. Kemudian di Denpasar, Bali sendiri ada yang namanya Bapak Dedi Suhartawan ya. Nah, ini nanti yang akan bekerja sama dengan tim di rumah sakit itu sendiri, baik kepala rumah sakit maupun manajemen terkait, baik dari sisi branding dan bagaimana menyiapkan orang-orang di dalam rumah sakit itu apa yang dibutuhkan. Contohnya misalnya pada saat tim kami memberi informasi bahwa akan ada pasien A atau B yang akan berkunjung ke Bapak, ke rumah sakit Bapak, misalnya RS Muhammadiyah Yogyakarta, membutuhkan pelayanan misalnya di bidang ortopedi. Nah, itu kita akan memberikan informasi, baik konfirmasi berupa email maupun WA, untuk memudahkan itu. Nah, apabila tim sudah terbentuk, berarti Bapak punya tim customer relation yang ada di dalam rumah sakit untuk bisa menerima pasien tersebut pada saat kunjungan datang. Di mana sebelumnya apa yang dibutuhkan oleh pasien, kondisinya seperti apa, kalau ada pemeriksaan sebelumnya, baik itu di puskesmas atau di klinik, itu bisa dilampirkan untuk diberikan terlebih dahulu kepada tim di RS Muhammadiyah, sehingga tim tersebut di rumah sakit bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, apabila pasien itu datang ke rumah sakit, customer relation Bapak itu bisa menyambut langsung di pintu lobi, terus kemudian sudah disiapkan entah itu masuk ke IGD atau masuk ke rawat inap atau kebutuhan yang lainnya. Nah, itu alurnya itu disiapkan semuanya sehingga si pasien ini tidak harus lagi masuk ke administrasi, mendaftar sendiri, kemudian ada pembayaran di administrasi, habis itu baru balik ke pelayanan, dan nanti balik lagi ke administrasi seperti itu. Tapi semuanya disiapkan. Bahkan kalau di grup rumah sakit kita menyiapkan lantai tersendiri, kemudian kita siapkan untuk ruang consultation tersendiri juga, kemudian beberapa pelayanan. Apabila rawat inap, pasien datang itu langsung masuk ke kamar rawat inap, semua administrasi diselesaikan di rawat inap itu sendiri. Nah, ini contoh sedikit saja Pak Agus apa yang kita siapkan. Nah, begitu juga dengan keluarganya apabila membutuhkan penginapan di dekat rumah sakit tersebut, kita juga sudah ada kerjasamanya. Kemudian membutuhkan travel seperti apa, itu kita kerjasama dengan travel agent-nya. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya berikan gambarannya, jadi nggak mungkin kalau kita bisa langsung menyiapkan keseluruhan, tapi mungkin dipilih, dan sedikit-sedikit kita memang mengarah seperti yang tadi Dr. Jack sampaikan, bagaimana itu di Singapura rumah sakit memberikan fasilitas
kita meskipun tidak mendekati sekali, tapi paling tidak setengah jalan dari apa yang mereka lakukan bisa kita siapkan, Pak Agus. Demikian, Oke. Pak. Terima kasih banyak. Mungkin nanti setelah ini bisa diskusi offline. Terima Terima kasih. kasih, Mas. Untuk. Ya, baik ya. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan offline ya. Pertanyaan offline nih, ya mungkin nanti langsung bisa dijawab oleh kedua narasumber ya. Ya, pertanyaan yang pertama dari Pak ya. Pertanyaan pertama ini dari Pak Mulyadi Hartono ya. Bagaimana mempersiapkan di internal rumah sakit tentang hal medical tourism, apakah perlu membentuk divisi sendiri? Terima kasih. Mungkin ini ke siapa nih? Dari Pak Mulyadi Hartono, bagaimana mempersiapkan di internal rumah sakit tentang hal medical tourism, apakah perlu membentuk divisi sendiri? Ya, mungkin Pak Nur Hadi yang bisa memberikan sedikit masukan untuk Pak Mulyadi Hartono. Terima kasih, Dr. Ya. Tony. Jadi mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Agus Samsudin ya dari RS Muhammadiyah. Jadi di dalam nanti engagement antara rumah sakit dengan IMTB, di situ kita akan berdiskusi tentang apa-apa saja yang harus disiapkan. Jadi pada saat rumah sakit mengajukan, kita akan menanyakan kembali, tadi saya sampaikan adalah mengenai lokasi rumah sakit, kemudian kelengkapan yang diperlukan untuk kita ketahui ya, karena kami juga bertanggung jawab juga terhadap kualitas pelayanan rumah sakit tersebut apabila kami mempromosikan atau membranding baik dari AUMI maupun dari IMTB itu sendiri. Kemudian setelah kita mendapatkan data-data tersebut, kemudian dilanjutkan berdiskusi apa yang harus disiapkan oleh rumah sakit tersebut. Nah tentunya memang kalau kondisi pandemik ini agak sedikit menghambat ya kita untuk berkunjung ke rumah sakit tersebut, kemudian melihat langsung fasilitasnya. Mungkin kita masih melakukannya dengan TC, dengan Zoom seperti ini, atau dengan fasilitas online lainnya. Nah, di situ kita akan berdiskusi pelayanan, services, terus kemudian juga komunikasi, dan terutama adalah PIC, siapa yang bisa berkomunikasi dengan kita setiap saat. Bahkan ini terkadang kondisinya adalah 24 jam, karena kita sering menerima pertanyaan dari pasien, kita butuh rumah sakit di daerah ini, kita penyakitnya ini, dengan siapa saya bisa berbicara. Nah, itu kita yang menjembatani dengan PIC rumah sakit itu. Nah, ini yang biasanya kita awali buka untuk komunikasi dengan manajemen Dr. Tony. Jadi ini yang sangat penting untuk di awal kita bisa berkolaborasi untuk bekerja sama seperti itu. Terima kasih. Ya, baik dari Pak Gus Indrakila dan Mbak Evi mungkin sama hampir mirip pertanyaannya kepada Pak Nur. Berikutnya saya ingin kepada Dr. Jack nih. Dr. Jack, ada beberapa pertanyaan nih dok, mungkin saya pilih yang ini ya, yang paling ada beberapa pertanyaan dok yang hampir mirip-mirip ya, hampir mirip-mirip. Saya ini bagaimana cara menunjukkan kalau kita safe hospital karena masyarakat even yang BPJS sudah takut ke rumah sakit. Itu yang pertama dok, mungkin tadi sudah disinggung sedikit. Baik. Yang kedua adalah jika rumah sakit sudah mulai sepi karena pasien khawatir dan takut datang ke rumah sakit, strategi apa yang harus dilakukan rumah sakit untuk meningkatkan volume kedatangan pasien? Nah, ini bagus sekali nih, dua pertanyaan. Siap. Ya, satu dari Bu Evi, satu dari Pak Andre, Dr. Andre Zaini, Kasih Ibu Hospital Group. Wow, dari Bali ini dok. Dari Bali, Kasih Ibu, biasa, aduh favorit saya Bali, my place. Kenapa nggak bertanya online tadi Pak Andre ini, Dr. Andre? Ya, silakan. Ya. Ini yang kita kerjakan ya, tapi hasilnya bervariasi di antara 4 rumah sakit kita. Jadi menunjukkan bahwa ini bukan sebuah garansi ya. Yang kita lakukan adalah sejak bulan April kampanye rumah sakit sehat dilakukan di Instagram. Karena kita bisa menjangkau mereka saat ini dengan digital. Tapi berarti kita harus meningkatkan volume Instagram kita ya. Dan dari bulan Maret waktu itu misalnya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih itu kita bulan April ya, kita baru merayakan bareng-bareng ya sama tim digital, kita tembus 2.000. Waktu itu kita benchmarking ya, sama rumah sakitnya Dr. Edi Alpino, rumah sakit DRC. Itu saat itu 4.500.
Dan kita melakukan istilahnya strategi digital marketing untuk meningkatkan dahulu. Kenapa sebelum ini kita ngomong? Karena cara kita menjangkau mereka adalah dengan ini kan, digital di era ini. Jadi kita harus meningkatkan base-nya dulu. Jadi seminggu sekali kita selalu tracking dan kita monitoring tentu dengan posting-posting yang bagus, silahkan dilihat. Menurut kita mungkin masih belum selevelnya Pondok Indah, tapi kita usahakan setiap hari ada posting. Tapi yang jelas seminggu yang lalu kita melampaui rumah sakit YRC. Bukan untuk ini ya, tapi maksudnya ada ikhtiar dan ikhtiar itu tidak akan dihianati dengan prosesnya. Jadi YRC kemarin seminggu yang lalu terlampaui. Bukan berarti YRC nggak tumbuh ya, tumbuh, tapi kita tumbuh lebih cepat. Itu satu. Kenapa kita butuh? Karena kita butuh client base. Kemudian yang kedua konten. Kontennya harus di-develop ya, berarti kita melakukan kampanye dari bulan April itu sehat, kampanye rumah sakit sehat dan kampanye rumah sakit aman. Di situ diceritakan mengenai segregasi, prosedur, dan protokol. Saya lihat ini dilakukan juga di beberapa rumah sakit yang lain, yang kita monitor ya, Instagramnya, rumah sakit Pondok Indah, rumah sakit Mayapada, dan beberapa yang lain. Kalau itu inspiratif, kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dua hal yang lain ya, ini sebetulnya rada berat ngasih taunya karena ini sebetulnya ngefek banget, tapi ya udah buat amal jariah deh. Jadi di salah satu rumah sakit kita itu berusaha untuk, karena BPJS ya, BPJS itu kan datangnya dari RW dan kelurahan di sekitar kita. Kita mengajak ketua RT, RW, dan juga lurah untuk datang dan menyaksikan sendiri. Dan kemudian kita videokan, dan kemudian kita jadikan testimoni. Itu satu. Tapi yang lebih dari itu, kita punya kader-kader. Kader-kader itu kita bina, kita tidak kasih duit, tapi kita jelaskan ke mereka. Dan mereka ini yang menjadi istilahnya agen di komunitas. Untuk bisa mengarahkan ke tempat kita, dan bukan ke tempat yang lain. Karena mereka ada proximity, ada closeness, ada kedekatan dengan kita. Gitu. Jadi mereka akan mengarahkan, oh ke rumah sakit Islam aja, soalnya gini, dengan bahasa Betawi ya, yang istilahnya mereka lebih masuk. Apa manfaatnya buat mereka? Ya mereka merasa nyaman saja ya, karena kalau mereka atau berobat kita berikan misalnya diskon, atau kita jadikan mereka kayak agen lah, yang memang kerjanya di posyandu, di rumah tangga, ngider-ngider gitu, dan menyalurkan pasien-pasien TBC di komunitas, diarahkan ke kita, dan seterusnya. Untuk pasien-pasiennya ya. Bukan berarti balik ya, tapi paling nggak pulih berangsur-angsur. Gitu. Itu untuk yang BPJS. Tapi sekali lagi seperti tema hari ini, saya mengajak Bapak dan Ibu, ayo kita ambil yang non BPJS. Kayak salah satu rumah sakit kita, Rumah Sakit Sukapura, di sini ada direksinya dan ada beberapa teman yang di sana. Challenge-nya saya adalah teman-teman di Sukapura itu sebelahan nama Kelapa Gading. Di situ ada komplek Gading Gria Lestari. Dan saat ini mereka berobat ke tempatnya Dr. Tony, ke Omni, atau ke ya Columbia atau yang lainnya. Bisa nggak gitu kita anggap diri kita sukses kalau kita sekarang bisa mengcapture sebagian dari orang-orang itu. Dan memang challenge-nya banyak ya, misalnya kendala agama, kemudian kendala sosial ekonomi, tapi kita berusaha untuk membuat layanan yang spesifik untuk mereka dan menjelaskan bahwa rumah sakit Islam itu terbuka loh untuk semua kalangan. Dan perlahan-lahan mulai ada lah ya, tapi kita istilahnya punya aspirasi untuk terus ke sana. Mungkin itu Pak Tony, selain juga tadi ya kita berusaha untuk mencari dokter-dokter yang mau bekerja dan berkiprah di tempat kita. Kalau Dokter Tony mau, kita senang banget loh. Dekat ya dok, sama rumah saya deket ya, tinggal geser doang. Betul dok. Kita baru invest alat yang cukup dahsyat dok. Nah, tapi nanti jadinya promosi diri sendiri. Nanti bisa. Boleh nanti kita bicara di offline dok. Offline ya. Dok, ada pertanyaan langsung online nih dok, dari Dokter Yanuar, spesialis THT, kepada siapa silakan dok, waktu dan tempat saya persilakan Dokter Yanuar. Alhamdulillah, terima kasih Dokter Tony.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi dari hari ini, baru webinar yang kedua kita udah, ini mah bukan materi kacang-kacang gitu ya. Ini udah daging banget nih, udah enak Luar banget nih. biasa. Tinggal ditelen aja gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga jadi amal jariah baik kepada dua peserta. Kami apresiasi sekali. Pertanyaannya adalah terutama ke Dr. Jack. Yang pertama, Dr. Jack, saya kalau mau belajar gimana caranya sama Dr. Jack gitu ya, mau jadi muridnya gitu kan. Oh, siap. Ya, yang Nggak kedua. salah, ngaco. Kayaknya saya harus belajar Dr. Yanuar deh. Yang kedua, memang betul. Jadi kita itu kualitas layanan dokter tuh nggak kalah, cuman komunikasi mungkin harus dilatih gitu ya. Nah, saya membayangkan nanti kita sinergi di AWMI mungkin karena cair kita ya. Ini kan webinar 2 kali ini kami berikan untuk peserta itu secara gratis gitu ya dok. Dalam arti kata memang kita butuh funnel pertama dari marketing adalah awareness. Ini ada loh medical tourism gitu. Dan ini sekarang sudah mulai nih owner-owner rumah sakit di kunjungan webinar kedua udah mulai nanya nih, gimana harusnya, apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah itu berarti kan aspeknya bukan masalah knowledge, tapi masalah strategi dan technical. Dan mohon maaf saya harus sampaikan kepada para peserta yang berusaha ngulik-ngulik para pembicara ya, kaidah umum dalam sebuah webinar umum atau webinar terbuka adalah yang kita bagikan itu memang knowledge atau wawasan insight gitu ya. Lebih ke masalah itu. Akan tetapi kalau yang levelnya sifatnya strategi, apalagi custom strategi, ini funnelingnya gimana nih, nanti data listnya, list buildingnya gimana nih, cara building kontennya gimana, delivery kontennya lewat channel marketing yang mana, distribusinya gitu. Itu levelnya teknis. Maka ketika level teknis itulah AWMI ini berdiri untuk melakukan kolaborasi. Tapi kolaborasi itu tentunya tidak bisa one size fit for all. Tadi Dr. Jack udah jelas menyebutkan strategi yang sama nggak bisa berlaku untuk semua, maka kita akan custom. Sebagaimana Dr. Andri sudah mengcustom mengembangkan suatu tempat, ya, Dr. Andri harus datang dulu, survei dulu, lihat dulu potensi yang ada apa, kemudian di training. Nah, harapannya nanti suatu ketika kita di AMI, ini mimpi saya gitu ya, kita bisa bangun platform, bukan sekedar untuk dalam tanda petik marketplace atau agen atau mungkin ada yang quote unquote komisi fee referral, tapi kita membangun suatu platform untuk pendidikan. Bagus banget. Kita bangun ini e-course untuk hospitality atau istilahnya kalau bukan hospitality ya mungkin bagaimana dokter berkomunikasi. Nanti yang mengisi course-nya adalah Dr. Sonia. Oh, yang ikut rame nanti pasti. Iya. Gitu ya. Nah, nanti biar banyak tercipta dokter-dokter lain yang memiliki karakter, attitude yang komunikasinya sehebat Dr. Sonia. Oh, luar biasa. Maka kita udah upgrade all level dari dokternya dulu gitu. Kemudian nanti kita adakan workshop lagi, tentunya berbayar ya peserta sekalian ini kalau karena workshopnya technical gitu ya. Yang menjaring atau menyasar ke manajemen marketing gitu ya. Nanti yang mengisi dari Dr. Jack, yang mengisi nanti dari Pak Yudi dan semua narasumber kita yang punya teknisnya gimana? Oke, rumah sakitnya ada 150, ada 200 seluruh Indonesia. Kita petakan dulu gitu ya. Nah, di AWMI kami mencoba berlepas dari instansi. Jadi ini saya nggak bawa brand saya gitu ya, tapi kita mencoba kita bisa what can we bring to the table ya. Kita bisa bawa apa nih? Oke, kalau gitu, kita spin off jadi satu unit baru. Nah, itu satu unit usaha yang di luar AWMI, tapi di dalam AWMI kita cair sebagai expert dari masing-masing bidang. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kapan kita mau tapping materi buat course nih dok? Kayaknya udah banyak yang nunggu nih dok ya. Terima kasih dokter. Siap. Menurut saya bagus sekali ya. Saya juga passionnya salah satunya juga untuk ngajar dan melihat sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Tapi selama ini baru di kalangan rumah sakit Islam. Saya backgroundnya lebih ke arah digital marketing ya, dan kelihatan selama pandemi ini memang menjadi semakin dominan ya Zoom, kemudian kegiatan-kegiatan yang digital dibandingkan dengan yang offline aktivasi. Ada beberapa modul yang udah saya buat dan welcome banget pada waktu pelatihan-pelatihan. Ini sekarang sedang menjalankan 8 modul ya, masing-masing 2 jam untuk bagaimana menggunakan Instagram sebagai tool untuk mempromosikan rumah sakit.
Yang ikut baru 5 rumah sakit ya, 5-5-nya dalam lingkungan rumah sakit Islam, sekitar 30 orang. Sempat offline 2 kali, tapi setelah Jakarta semakin naik lagi, rencananya kita akan adakan secara online. Ini 2 minggu sekali, karena banyak prakteknya ya, artinya di situ bakal disuruh-suruh, maksudnya teorinya begini-gini, posting itu harus begini-begini, ini caranya begini-begini, cara nge-tracking insight-nya begini-begini. Habis itu mereka dikerjain dan didampingin gitu. Saat ini di sini ada yang ikut juga tuh Bu Tuti dari klinik Ruslam, kemudian ada juga dari rumah sakit jiwa ya. Nanti dilihat itu umurnya baru 2 bulan Instagramnya. Rumah sakit Islam Monokopi juga sekarang balap-balapan nih di angka 5.000-6.000-an. Tapi yang lebih menantang nanti adalah bagaimana angka Instagram follower itu bisa translate jadi revenue. Nah, itu $1 million question-nya. Bagaimana itu bisa translate jadi revenue untuk rumah sakit gitu. Oke, let's see. Mungkin kita coba kerjakan nanti nih setelah pertengahan Agustus buat sesi pertama misalnya complimentary gitu ya buat teman-teman AUMI. Tapi nanti kalau misalnya dirasakan bermanfaat, sesi keduanya bayar sama Mas Yanuar ya. Ya udah. Saya juga ikut Saya, dulu dok. saya baru udah ada yang mau selesai. daftar tuh. Saya baru selesai ini dok. Ini kemarin workshop online dokter, 4 hari dokter untuk extreme funneling digital marketing. Ini belum selesai. Diktatnya dokter dibacanya. Wow, kelihatannya serius banget ya itu ilmunya kayak nanti, panduan bedah. Betul dok. Jadi memang ternyata ada SOP-nya dokter. Jadi ini saya ikut suatu workshop online gitu ya dok selama 4 hari. Itu cukup mahal, hampir digitnya jutaan gitu, bukan ratusan ribu. Tapi memang selama 4 hari kita dibongkar mindset-nya dan diberikan strategi serta diberikan tools. Artinya pakai toolsnya apa gitu. Terus cara pakai toolsnya seperti tadi, metriknya apa, KPI-nya apa, itu yang dilakukan di industri di luar kesehatan. Artinya untuk jualan baju, untuk jualan let's say makanan gitu ya, produk lah. Ini saya pikir setelah saya ikut 4 hari itu, ini bisa dok kita ambil kerangka besarnya, lalu kita masukkan expertise dari para expert di AWMI, insya Allah kita jadi platform pembelajaran gitu dok. Jadi salah satu bentuknya adalah ke sana gitu. Makasih dok. Bakal seneng banget. Apalagi pengajarnya dokter Andri udah siap, mungkin dokter Andri ada yang mau ditambahkan dokter. Tuh dokter Andri. Menurut saya aliansi ya salah satu elemen dari smart itu. Maksudnya saya di sini kan ada dokter salah satu di manajemen di rumah sakit DRC. Saya selalu bilang sama teman-teman di rumah sakit Pak Putih yang sebelah-sebelahan, kita itu nggak berkompetisi. Jadi kalau kemarin ada yang kita nggak punya alatnya, kita rujuk ke tempatnya dokter Edi Alvino gitu. Kita berikan yang terbaik buat pasien. Kita itu kayak main pingpong. Gitu. Kalau kita main pingpong sendiri sama tembok kan nggak seru. Kalau misalnya dokter Yanuar itu jago main pingpong, gitu semakin jago, semakin seneng kan kita happy gitu. Karena seperti itulah berkompetisi gitu. Baik dok, mungkin karena keterbatasan waktu, ya acara ini mungkin akan kita selesaikan. Tapi sebelumnya mungkin dokter Andri ini sebagai pakar desa wisata medis, geowisata, memberikan sedikit lah dok, apalagi ada gambaran-gambaran bagaimana potensi masyarakat di daerah-daerah yang bisa dikembangkan untuk bisa menyebabkan memberikan health dan wealth tourism. Silakan dok, setelah itu kita akan menutup acara pada hari ini dan semoga ilmu yang diberikan bisa tertransfer dengan baik. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan bila ada kritikan atau saran, silakan dituliskan secara online dan kami akan menampung semua masukan tersebut. Silakan Dr. Andri. Terima kasih Dr. Tony, moderator. Saya banyak sekali dapat pelajaran dari momen kali ini, dari pembicara, dari pertanyaan, dari diskusinya, dan dari insight-insight yang spontannya ya. Memang kalau di AUMI kita inginnya semua orang gelasnya kosong. Jadi setiap orang AUMI yang memiliki experience, yang memiliki skill, pengetahuan diharapkan untuk berbagi. Kebetulan Dr. Tony, saya memang 10 tahun berada di medical tourism industry.
Tapi sekarang ini 5 tahun saya di wellness, karena saya melihat potensi wellness itu lebih dekat kepada perifer. Saya lihat bahwa ada sebetulnya satu sudut pandang lagi yang bisa meningkatkan budget kesehatan kita dengan subsidi silang dari wellness tourism. Nah, tadi beberapa pakar di medical tourism seperti Pak Yudi dan ahli marketing kita Pak Dr. Jack itu sudah menghitung nilainya sekarang berdasarkan IMTJ International Medical Tourism Journal dan berdasarkan buku Dr. Taufik sudah lebih dari 100 triliun untuk annually-nya. Nah, saya sudah menghitung juga sedikit banyak untuk wellness dalam satu spot tourism Indonesia. Kalau kita kembangkan bersinergi dengan medical health-nya, itu satu spot yang besar saja bisa mendatangkan 40 triliun. Belum kita kelola, belum kita mapping spot-spot wellness tourism lainnya. Dalam konsep besarnya, jika kita mengacu kepada 4 atau 5 saja yang sedang saya garap saat ini, spot wellness tourism, itu sudah melebihi devisa kita dari pada medical tourism. Dan yang paling terasa adalah di masyarakat marginal, karena mereka jadi berdaya, mereka menjadi terangkat kehidupan ekonominya. Nah, mungkin next webinar ini di AUMI ada pakar ekonomi juga yang mungkin saya mau minta ilmunya juga nanti untuk menghitung semuanya itu. Karena kalau hitung-hitungan itu masuk, mungkin kita bisa meningkatkan universal coverage masyarakat menengah ke bawah, lebih daripada yang bisa diberikan oleh universal coverage dalam tanda kutip BPJS sekarang. Nah, itu visi besarnya AUMI. Jadi kita ingin dengan konsep medical and wellness tourism ini tidak hanya segmented masyarakat saja yang merasakan kuehnya, tapi masyarakat di bawah yang selama ini mungkin menganggap bahwa ya ekonomi lebih penting daripada kesehatan. Mereka tidak paham bagaimana preventif karena mereka yang dipikirkan pertama adalah primary dan sekundernya. Nah, untuk itulah mungkin saya bergabung dengan teman-teman di AUMI ini juga untuk menyemangati hati bahwa ini pekerjaan besar, pekerjaan yang bukan hanya bukan hanya untuk gengsi dan prestis, tapi untuk memberdayakan masyarakat kita lebih makmur dan lebih paham paradigma kesehatannya, itu bukan hanya kuratif. Nah, tadi saya terpancing juga oleh ada yang beberapa japri ke saya bahwa dia jadi sedih, ada beberapa peserta jadi sedih kita membicarakan hal-hal yang besar dalam konsep medical term, tapi kita merupakan potensi tradisional healing kita yang mungkin lebih dekat untuk memberdayakan masyarakat. Nah, itu yang di AUMI ini teman-teman yang senang tradisional healing juga saya harapkan bergabung untuk kita sharing support di beberapa literatur bahwa tradisional healing yang dilengkapi dengan base evidence itu akan sustain dan tentunya memberdayakan masyarakat. Itu aja mungkin Dr. Tony. Saya terima kasih sekali untuk Pak Yudi, untuk Pak Dr. Jack, saya panggilnya Abang, kemudian Dr. Yanwar. Dr. Yanwar ini menjadi penyemangat kita juga karena inovasinya banyak. Dr. Tony dan saya itu hanya sebagai provokator aja di AUMI. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian, juga untuk peserta. Jangan lupa e-booknya juga jangan lupa ya, door prize-nya nanti diatur sama Dr. Yanwar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ya, sampai berjumpa lagi di acara webinar kita berikutnya. Foto bersama dulu, Dr. Tony. Foto bersama dulu, Dr. Tony. Kita foto bersama dulu. Ya, posenya bagi peserta yang posisinya masih memungkinkan untuk dinyalakan videonya dalam kondisi baju yang bebas, sopan, rapi, silakan untuk menyalakan dulu videonya. Jangan lupa untuk bergabung di grup WA peserta webinar karena nanti untuk semua event-event berikutnya kita sedang mencari formula waktu yang bisa kita pilih ya. Nanti semua info akan kami update dari grup WA peserta webinar. Jadi pastikan untuk gabung ya. Baik. Oke, silakan para peserta menyalakan videonya. Baik, terima kasih. Saya akan mengambil foto. Bagi yang tidak bisa, nggak apa-apa. Oke, sebentar. Ya, baik.
Oh ini masih ada. Oh Dokter Irzan, selamat sore Dokter Irzan bergabung juga sama kita. Ya, makasih. Oke baik. Oke Sudah? silahkan mengambil pose dulu. Dokter Tony bisa memimpin posenya seperti apa Dokter Tony? Ya mungkin untuk awal ya kita agak formal dulu ya. Formal Pose dulu, oke formal dulu baik. semua. Biar wajahnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik bisa terlihat gitu ya. Baik. Oke, silakan. Formal dulu ya dok. Ya, Baik. formal dulu. Ya, foto yang pertama. 1, 2. Ya, baik. Tunggu sebentar. Baik, sekarang yang kedua, mau gaya apa Dokter Tony? Silakan Ya diarahkan. bebas, bebas. Mau begini boleh, ya. Mau begini boleh. Oke. Siap. Sukses buat Aumi. 1, 2. Ya, terima kasih semuanya. Oke. Foto sudah, silahkan ditutup Dokter Tony. Ya, terima kasih rekan-rekan. Sampai ketemu lagi. Bye-bye all. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih dok. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Terima kasih Dok. Dr. Jess. Selamat Terima sore. kasih semuanya. Terima kasih. Mbak Mary, ada Mbak Mary. Ya. Wah. Terima Ada kasih, Mas Dr. Made. Jess. Terima kasih, Terima kasih, Mas terima kasih Mas Yanuar, Yudi. Pak Tommy. Terima kasih, Trianwar. Ya, terima kasih Dr. Tony, semua. terima kasih. Ya, Terima Kak Andri kasih. dan Dok. Kang Irzan. Dr. Irzan nih, semuanya. next speaker. Dokter Irzan Bang berikutnya loh dok, Andri. udah dijadwal loh dok, udah di booking Ya, Dokter Masya Irzan. Selamat Masya jalan ke, Allah, nanti kita lihat Pulau gimana. Moyo ya. Terima kasih Dr. Jack, terima kasih Pak Yudi, Dr. Yanuar, Ya, semua Terima kasih audiens. teman-teman Ya, semua ya. izin kami sudah end membersamai. ruangannya. Ya. Terima kasih Dok Jack semua. Terima kasih. Ya.